Banyak netizen terkhusus pembela Habib kecewa dengan video sayang ini ketika saya menanggapi klarifikasi dari Syekh Ahmed. Padahal klarifikasi Syekh Ahmed sudah sangat meyakinkan kalau dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Namun kenapa Harry Pras masih tidak mau nyebokin Syekh Ahmed Al-Misri, tidak mau membelanya? Satu hal yang perlu kalian catat teman-teman, bahwa saya di sini bukan hanya kecewa dengan kasus yang terjadi sekarang, tapi ternyata saya banyak mengecewakan teman-teman saya yang dimana mereka sudah sangat mewanti-wanti saya untuk menjauhi Syekh Ahmed, sudah banyak mewanti-wanti saya untuk tidak lagi berhubungan dengan orang seperti Syekh Ahmed karena ada beberapa indikasi. Yang pertama, kecurigaan teman-teman saya bahwa beliau ini hanya pura-pura hijrah saja untuk katanya mungkin menyusup untuk menjatuhkan nama Harry Pras. Tapi saya menepis semua itu. Saya tidak percaya dengan nasihat teman-teman saya sendiri. Saya malah meyakinkan mereka bahwa Syekh Ahmed tulus memang ingin hijrah. Dan saya menganggap orang seperti Syekh Ahmed ini akan menjadi senjata yang sangat kuat untuk membantah orang-orang ahli tasawuf, sufi-sufi yang mengaku melihat Nabi, bermimpi dengan Nabi setiap malam, dan lain sebagainya, cerita-cerita halu yang mereka sampaikan. Karena biasanya orang yang hijrah dari pemahaman seperti itu, mereka punya argumen kuat untuk mematahkan mereka. Itulah kenapa saya memuliakan orang seperti Syekh Ahmed dan menganggapnya sebagai orang yang pantas untuk kita bela. Namun hal itu semakin terpatahkan ketika saya di-share dalam bulan ini, ketika kasus ini mencuat. Tuh lihat Mas Heri, di-share banyak video saya bahwa Syekh Ahmed ini ternyata tidak hijrah, melainkan masih bermajelis dengan acara-acara bid'ah, mengisi Maulid Nabi pada tahun 2025. Dan bahkan dengan beberapa hal lainnya, sampai perkara jenggot pun. Perkara jenggot pun itu menjadi kecurigaan teman-teman saya. Tuh lihat, dia sudah tidak menjaga sunnah memelihara jenggotnya. Di perkara itu saja teman-teman Harry Pras sudah curiga kalau beliau tidak sepenuhnya hijrah. Tapi kembali lagi saya berusaha untuk meyakinkan mereka kalau Syekh Ahmed punya alasan dengan hal itu. Dan disitulah saya merasa kali ini benar-benar harus meninggalkan orang yang seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita yang baru memimpin pembacaan maulid baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru kita Al-Habib Fahmi As-Sagaf. Ini bukan hanya sekedar klarifikasi, saya tidak mengklarifikasi ini. Saya hanya ingin menceritakan kebenaran kepada kalian bahwa kenapa saya begitu yakin bahwa Syekh Ahmed ini ingin hijrah dan rujuk dari fatwa-fatwanya yang dulu. Karena dia sampai meyakinkan kepada saya untuk berani mengklarifikasi di depan ribuan jemaah Ustadz Khalid Basalamah, yaitu di Inspirasi Hijrah. Namun ketika saya mencoba untuk merekomendasikan Syekh Ahmed Al-Misri ke tim Ustadz Khalid Basalamah di Inspirasi Hijrah, tim Ustadz Khalid Basalamah menolak. Dan saya tidak bisa memaksa itu, meskipun saya berusaha untuk meyakinkan. Tetap itu faktanya. Dan sekarang sudah terbukti, sangat-sangat membuka mata kita bahwa orang seperti ini memang sangat-sangat pantas untuk kita jauhi. Ya, untuk memberikan sanksi sosial, apalagi sudah membuat saya sangat muak dengan ketidakkonsistenannya selama ini. Nah, terkait kasus ini, ketika diceritakan oleh pelapor Syekh Ahmed itu, kronologinya begini, doktrinnya begini, saya benar-benar kaget dan marah, teman-teman. Ini penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW, penistaan terhadap Ali bin Abi Thalib, dan penistaan terhadap Imam Syafi'i. Dan dimana kalau kita menyaksikan pola-polanya, pola-pola seperti ini, langkah-langkah seperti ini, memang banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku tasawuf di dalam melancarkan aksi bejatnya. Contoh kasus Habib ini, Habib Hasan Ja'far As-Segaf. Modus-modus dari Habib ini sangat mencengangkan, yang dimana diungkap oleh 11 orang pemuda yang pernah dilakukan hal yang seperti itu kepada mereka. Yang pertama, Habib Ja'far As-Segaf ini yang kuburannya sekarang dimuliakan, diagungkan, diberikan lampu LED, dibangun rumah mewah. Sudah layak itu jadi rumah sebenarnya, bukan jadi kuburan. Apa doktrinnya? Yang pertama, dalih pengobatan dan ritual pembersihan. Anak-anak diminta ke kamarnya, yaitu dengan alasan ritual pembersihan dan seperti ini, dengan embel-embel pengobatan batin ini. Terus yang kedua, relasi kuasa, memanfaatkan posisi strategisnya sebagai pimpinan majelis. Akhirnya anak-anak yang dilakukan hal itu tidak berani untuk menolak karena sebagai bentuk takzim katanya. Terus yang ketiga, iming-iming berkah. Iming-iming berkah ini memang banyak sering dilakukan oleh mereka yang melakukan kebejatannya kepada
santri-santrinya. Banyak teman-teman, bukan 1-2 kasus, banyak. Begitu, mengiming-imingi keberkahan guru, kemudahan dalam beragama, kemudahan menghafal hadis, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ya begitu-begitu modus-modus mereka ini. Terus yang keempat, yang tak kalah paling menyedihkan adalah ancaman psikologis. Yaitu dengan munculnya dugaan doktrin bahwa menolak perintah guru adalah bentuk pembangkangan terhadap agama. Terus yang kelima, dan ini dikabarkan ada buktinya, valid teman-teman, yaitu komunikasi yang tertutup melalui SMS untuk mengajak salah satu orang bertemu 4 mata secara tertutup. Jadi, memang orang-orang yang selama ini banyak terciduk melakukan hal-hal seperti ini, rata-rata mereka yang mengajarkan tasawuf. Dan doktrin-doktrinnya seperti itu, seperti Habib ini, Habib Hussein Al-Attas. Cucu Nabi ini teman-teman, tapi palsu. Semua Habib ini palsu, cucu palsu Nabi. Apa yang Habib ini lakukan untuk melakukan tindakan itunya? Yaitu dengan melakukan kegiatan pengobatan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya begitu. Ini fakta di depan mata kita. Fakta. Untuk apa? Ya untuk menyadarkan kita dari bahayanya doktrin, terkhusus yang di Jawa. Oknum-oknumnya kebanyakan mengendarai ajaran seperti ini untuk nipu dan apa? Agar kalian tahu. Ya rata-rata modusnya seperti itu. Ya, jadi di sini Harry Pras sudah tidak akan percaya lagi dengan orang-orang yang sok-sokan mau hijrah seperti ini, tetapi pada kenyataannya masih mengerjakan dan mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini pun jadi kecurigaan terhadap saya. Kenapa kasus ini baru diungkap? Padahal kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Dan begitu pun juga dengan Habib Hasan Ja'far itu. Sudah puluhan tahun tapi berusaha untuk ditutupi. Tapi karena orang yang sekarang ini dilaporkan dekat dengan orang yang diteriaki Wahabi-Wahabi, jadi mereka yang selama ini kasusnya ada di golongan mereka, semua dari ajaran mereka, oknum-oknumnya, menjadi kesempatan. Akhirnya ada nih yang mau kita goreng dari orang yang dekat dengan Salafi. Sudah kebaca kalian itu. Dan memang juga kesalahan saya. Kesalahan saya percaya kepada orang semacam Syekh Ahmed ini. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi saya dan bagi teman-teman semua. Agar apa? Agar berhati-hati. Tidak lagi untuk mudah berhusnuzon kepada orang sejenis ini. Apalagi kepada orang ini. Nah, saya berteman dengan orang ini. Namun saya juga akan memberikan pembahasan khusus tentang orang ini. Nanti tapi. Saya hampir juga kenal dan akrab. Bahkan ya berkomunikasi dengan orang ini. Cuman apa? Saya mendapatkan hal-hal yang perlu kita bahas di video secara khusus. Nanti kita bahas.